Dan tahu Bang Refli, ternyata mama saya di akhir hayat itu syahadat, papa syahadat, dan saudara yang hadir di situ itu pada waktu itu ngebully saya banyak yang syahadat dan saya yang ngebully. Sudah masuk Protestan, tapi koko saya Protestan dulu. Nah sebenarnya seandainya di situ Katolik juga nggak apa-apa gitu. Yang penting bukan Islam saja gitu. Makanya seiring jalan kemudian koko saya masuk Islam. Biasa diancam kan, kalau kamu masuk Islam mau diusir. Karena tetangga juga ngomong boleh sholat dalam kondisi tidur kalau terpaksa. Susah mau sholat saya. Sampai saya sholat itu di dalam WC Bang Ref. Oke. Selama 3 tahun itu di dalam WC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas. Jadi sobat RH sekalian, saya bertemu dengan orang yang baru saja diperkenalkan beberapa hari yang lalu oleh Ustadz Dewa. Nah, nama panggilannya Kolu, ya kan? Kohlu ya. Iya. Nama lengkapnya? Muhammad Abdul Aziz. Muhammad Abdul Aziz. Kalau nama Tionghoanya? Lu Kuang I. Lu Kuang I. Oke, jadi Lu Kuang I, alias Kokolu alias Muhammad Abdul Aziz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi lebih dikenal sebagai Kokolu ya. Kohlu. Kohlu ya. Atau Ko Aziz gitu. Atau Ko Aziz ya. Kalau Ko Aziz pesan kurma. Kalau Kohlu pesan apa dia? Terima kasih Kohlu ya. Saya panggil Kolu aja ya. Kohlu ya. Makasih Kohlu ya sudah datang ke RH Channel karena RH Channel ini berapa kali mengundang mu'alaf. Jadi yang sudah datang ke sini misalnya mualaf Dewa Putu Adi ya kan, temannya. Bambang Jago saya manggilnya. Hah? Bambang Jago saya manggilnya. Bambang Jago. Bambang Jago. Serem. Oh serem ya. Jadi sampai bayangin alat penghapus tato nggak mampu menghapus gitu. Oke bisa ya, amputasi bisa. Ada juga Ustadz Nababan yang datang ke sini. Iya. Ada juga Ustadz Felix ya kan. Ustadz Felix. Dan beberapa orang lainnya. Nah ini Kolu tentu punya cerita tersendiri ya. Bagaimana kemudian convert ya kan kita bicara. Ada yang bilang saya tidak convert, saya balik katanya. Balik ke Islam. Oh termasuk Kohdondi. Kohdondi juga pernah datang ke sini ya. Jadi saudara sekalian. Kohlu ini merupakan adalah ketua komunitas, bukan komunitas apa tadi? Udah yayasan kan? Apa? Bentuk yayasan. Sudah. Yayasan? Tionghoa Muslim Inspiration. Oh, ketua Tionghoa, Yayasan Tionghoa Muslim Inspiration. Luar biasa, you are my inspiration dari Dolly Parton ya kan? Jadul banget lah. Oke, sebelum saya tanya bagaimana cerita Koko Convert yang barangkali sudah beberapa kali, bisa diceritakan itu organisasi Kohlu itu bergerak di bidang apa dan kapan didirikannya dan kapan jadi ketua atau pengurusnya? Jadi Tionghoa Muslim Inspiration itu nama sebelumnya adalah Tionghoa Muslim Indonesia. Gitu. Jadi dia itu adalah sebuah tadinya komunitas saja gitu. Komunitas kita ngumpulin mu'alaf lewat medsos, Facebook, Instagram, lewat kemudian kita gabungkan di WhatsApp kayak gitu. Nah, kemudian seiring jalan ternyata antusias para mu'alaf ini banyak. Nah, kita pikir sudah kita jadikan komunitas dunia nyata. Oke. Mulailah kita kopdar gitu. Nah, di situ kita fokus memang dakwahnya dakwah kabilah. Oke. Pernah dengar dakwah kabilah?
Dakwah kabilah itu apa ya? Seperti apa yang datang-datang itu ya ke Ustadz Dery bukan ya? Bukan. Jadi dakwah kabilah itu kami menamakannya dakwah kabilah, di mana bapak dakwah kabilah itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Oke. Dia kan diutus ke suku Al-Ghifar. Iya. Gitu. Nah, kami pun sama. Jadi kami ini punya prinsip gini. Kalau bukan orang Chinese sendiri yang berdakwah di dunia Chinese, siapa lagi? Oke, jadi diutus ke kaumnya. Ke kaumnya. Iya. Seperti itu. Jadi makanya kami fokus di dakwanya orang Tionghoa. Khusus Tionghoa? Kita mengkhususkan, tapi tidak menutup untuk yang lain. Ya. Di perjalanan ternyata mu'alafnya itu malah banyak juga dari orang asli Indonesia. Atau kita sebut pribumi. Oke. Ya, pribumi kan tuan rumah ya. Iya. Tidak merendahkan sebenarnya. Jadi kemudian kami pikir juga setelah makin banyak binaan kami, kemudian kita buka cabang di Semarang dan di sana kita buka sekolah mu'alaf, kita ini kesulitan dana. Kesulitan dana, kesulitan donatur. Bagaimana kita membentuk trust, kepercayaan dari agnia ataupun bahkan yang lucu ini sebenarnya donatur kita ini lebih banyak bukan agnia loh. Orang biasa. Jadi yang gajinya pas-pasan mereka tuh ngasih ke kita gitu. Walaupun mungkin sekitar 80-90% pengurus yang subsidi. Ya bayangin Bang Refli, kita buka sekolah mu'alaf itu cuma modal kurang dari 1 juta. Oke. Sedangkan yang kita bina 40 orang. Oke. Jauh dari cukup ya. Oke. Dok, saya mau ulangi sedikit ya mungkin biar penonton tidak lost ya. Jadi yayasan Tionghoa Muslim Inspiration itu dibentuk pada tahun berapa tadi? Sekitar 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu. Harus ya. Harus buka kamus nih kalau ngelihat tanggalnya. Oke, paling tidak tuan. Yang penting 8 tahun yang lalu ya. Berarti 2016 kurang lebih. Kurang lebih 2016. 15, 16 itu. Ya 2015 2016. Anggotanya berapa orang yang tercatat sekarang? Sekarang kami tidak mencatat. Ya. Tidak mencatat pasti. Ya. Tapi anggota kami yang kalau untuk siswanya itu sekitar 60. Oh, siswanya 60. Ada siswa tetap, ada siswa lepas. Yang bersekolah di Jakarta. Sekolah Mu'alaf Indonesia di Semarang. Di Semarang saja. Kalau yang di Jakarta ini anggota, masih belum siswa. Oke. Karena SDM di Jakarta ini kurang. SDM di Jakarta justru ini memanah berkuda. Oke, memanah dan berkuda untuk latihannya. Untuk latihan. Oh, tapi maksud saya jumlah orangnya yang berapa jumlah yang terlibat? Orang di Jakarta itu yang terlibat 150 ada. 150-an. Kalau di Semarang? Di Semarang untuk siswa. Jadi bukan anggotanya. Plus anggota plus siswa. Anggota 100 lebih. Oke, jadi kira-kira kalau di Jakarta 100-an anggotanya, kalau di Semarang 100-an juga. Di Bandung ada juga. Di Bandung berapa? Ada juga. Di Bandung 30 ada. 30-an ada. Surabaya sempat hampir 50. Sempat hampir 50-an. Ya, lagi vakum ke Surabaya. Di daerah mana lagi? Daerah Jawa Timur, Surabaya. Iya. Daerah Malang. Berapa orang? Kira-kira? Malang nggak banyak. 5-7 orang. 5-7 orang. 5-7 orang. Jadi intinya memang ini bukan organisasi yang rigid begitu ya. Artinya bukan harus mendaftar dan lain-lain, tapi aktif aja ya sebagai kalau sebuah Semarang mendaftar. Oh, makanya ada siswa tetap. Oke. Jadi kita punya siswa tetap itu sekitar 40 orang sampai 60 orang gitu kan. Iya. Ya, jadi dia ada yang karena kita baru buka yang angkatan kedua. Saya angkatan kedua kurang tahu berapa jumlahnya. Oke. Terus ada juga siswa yang cuman datang untuk kita ajarin Iqra dan ini tanpa kurikulum. Oke Dok, itu nanti kita akan lanjutkan pembicaraan itu. Sekarang hal yang menarik tentunya ya. Silakan kok saya bilang dokter tadi ya? Enggak ya? Iya bilang dokter. Oh, silakan Kolu menceritakan asal muasal tertarik pada Islam, kemudian lalu tahun berapa convertnya, setelah itu bagaimana pandangan dan lain sebagainya, tanpa bermaksud membanding-bandingkan dengan keyakinan sebelumnya ya. Betul. Silakan Kolu sampaikan selengkap-lengkapnya. Jadi sebenarnya saya itu tertarik sama Islam itu dari sebelum saya masuk Islam, sebelum balik malahan.
Karena kita kan memang tinggal di daerah yang mayoritas Muslim. Saya kan besar di Bondowoso, basicnya NU. Oke. Jadi basic NU. Kalau lu sekarang 45 tahun ya usianya ya? 45 kurang lebih. Nah, waktu masih Konghucu itu, kita keluarga kan Konghucu semua. Mama kan sering sembahyang gitu kan. Terus papa juga kalau masak tuh ngasih sembahan itu, persembahan nasi gitu kan, nasi aron gitu. Buat apa Pak? Buat dewa katanya. Terus mama juga sering pai-pai gitu kan. Pai-pai itu pakai hiu. Oke. Itu pai-pai namanya. Sering pai-pai. Ini dewa apa Mah? Dewa bumi katanya. Kenapa mama muter? Karena dewa di mana-mana gitu. Terus begitu mau tidur kita selalu pampang itu foto Dewi Kuan Im. Itu cantik tuh Mah gitu. Kayak mama gitu kan. Oke. Gitu cantik gitu. Itu siapa? Itu Dewi Kuan Im. Terus yang ngelindungin kita nih siapa gitu. Yang ngelindungin itu Dewi Kuan Im gitu. Ngapain nyembah yang lain? Kan gitu kan. Nanya papa, ilmu paling tinggi siapa Pak? Kan kita sering nonton Superman apa kan ya. Terus dengar ceritanya Sun Gokong versi originalnya ya. Bukan yang sekarang ya, versi originalnya gitu. Yang paling tinggi ilmunya sebenarnya siapa Pak? Ya Dewi Kuan Im gitu. Dewi Kuan Im gitu. Ngapain nyembahin yang lain? Gitu. Itu orang Islam tuh salat tuh nyembah satu itu saya bilang. Nyembah satu sih gituin kan. Nyembah satu ya dia ngikutin satu orang saya bilang. Itu Nabi Muhammad kan. Waktu itu sebelum tahu. Terus kata apa? Itu kan agama kita katanya. Terus mau pindah rumah lagi. Kita nggak boleh pindah nih hari sekian. Hari ini segini. Kenapa? Karena naganya kepalanya lagi di timur katanya. Kita nggak boleh ke timur. Kenapa? Kemakan. Bisa ada yang mati katanya. Banget saya pikir. Ini saya pikir. Terus kalau misalnya kita dadakan digusur atau apa? Jadi digusur karena bencana alam maksudnya. Iya. Di kampung nggak ada gusuran. Karena bencana alam terus kita harus pindah ke timur gimana? Mati semua dong saya bilang. Itu sudah main logika tuh dari kecil. Makanya kalau ngelihat saya sekarang ini kok kelihatan kok Aziz angku ya, bukan angku. Saya kan tipe pemikir. Semua main logika gitu. Biasa main logika gitu. Sampai saking main logikanya itu saya kalau nonton film itu nggak asik. Karena mikirin terus. Karena tahu itu bohong. Oh iya, oke. Jadi kalau mau nonton itu taruhlah nonton film Superman Return gitu. Iya. Saya bilang sama anak-anak jangan diganggu Abi ya. Kenapa? Ketika Abi nonton, Abi pada kondisi terbodoh. Jadi membodohkan diri dulu baru asik. Kalau enggak asik gitu. Karena kebiasaan semua logika gitu, semua logika. Nah, terus ketika kita mulai sekolah, kita kan butuh nilai nih. Jadi butuh nilai. Disuruh milih agama kan ada 5 agama. Salah satunya Buddha sama Kristen. Kristen ada 2 kan? Protestan sama Katolik. Itu nanya juga saya. Iya. Ini sama Kristen ini, kenapa ada 2 saya bilang. Iya. Gitu. Apa yang disembah salah? Beda saya bilang kan gitu. Udah mulai nanya itu. SD itu udah mulai nanya. Nah udah ikutin aja lah, ambil Buddha aja katanya. Kenapa? Paling dekat, yang disembah banyak yang mirip gitu. Gitu kan. Paling dekat Konghucu maksudnya. Ke Konghucu. Akhirnya ngambil lah tuh Buddha. Nah karena tidak ada tempat ibadahnya di sana, saya nggak punya nilai. Nggak punya nilai, ulangan mau nggak mau ngikut ulangan Islam. Gitu. Nah waktu SMP kita pindah ke daerah yang ada gerejanya, tapi Protestan. Nah langsung lah suruh ikut Protestan tuh. Oke, di gitu. Di Bondowoso, di Cirebon. Bondowoso, tetap Bondowoso. Ya. Ada satu-satunya gereja di sana. Ya. Nah, ketika itu saya juga heran gitu. Kenapa ketika saya mau masuk Islam kok nggak boleh gitu kan? Nggak boleh oleh orang tua. Oke. Nggak boleh. Tapi kalau mau ke Buddha, mau ke Kristen, mau ke Hindu silahkan. Oke. Kayak gitu. Nah, jadi itu ceritanya Bang Refli itu di kalangan Chinese itu Islam itu negatif. Nah ini kayaknya ada efek-efek adu domba antara orang pribumi dengan Chinese di masa VOC. Kenapa? Karena kan kita tahu bersama bahwasannya orang Chinese ini nguasain perekonomian di mana-mana. Nah dari zaman VOC juga seperti itu. Nah Chinese ini jadi sandungan buat VOC. Sebenarnya maka diadainlah adu domba. Seperti itu. Nah, apa yang digiring oleh mereka? Mindset. Kayak gitu. Jadi
orang pribumi ini kotor. Orang pribumi ini kalau pulang mondok nih kena gatel. Orang pribumi nggak ada kerjaan. Ada satu buku dihafalin bolak-balik dibaca tiap hari pakai speaker lah segala macam gitu kan. Nah ini jalan terus. Nah terus karena memang pada masa penjajahan itu rakyat itu miskin ya pasti ya nggak ada yang dia jajah itu kaya gitu. Iya. Nah maka ketika miskin orang kan cari isi perut. Ketika cari isi perut apapun dibablas kan gitu. Makanya dalam Islam itu kalau misalnya orang nyuri untuk makan tidak boleh potong tangan. Tapi kalau nyuri karena penyakit dan sampai satu ukuran baru potong tangan kan. Kita kan tahunya potong tangan saja. Tidak tahu syarat-syarat dan ketentuan berlaku untuk hukum itu. Nah seperti itu. Jadi ketika ada maling tuh yang dilihat tuh ternyata orang Islam juga gitu Bang Refli. Nah karena kebetulan tinggal di Indonesia dan agamanya mayoritas Islam, maka ketika ada maling agamanya apa? Islam. Ketika di sidang pakai peci. Kayak gitu kan nggak nyambung sebenarnya tindakan yang keluar dari Islam tapi begitu di sidang pakai peci gitu kan Islami gitu. Kadang-kadang sengaja dipakai baju putih ya, dipakai baju putih, dipakai peci. Iya. Yang rambutnya perempuan yang rambutnya tadinya kejatuhan cat gitu kan, warna-warni tahu-tahu pakai jilbab gitu. Nah gitu. Jadi sering kali orang tua tuh ngasih tahu tuh lihat yang di sidang siapa orang Islam gitu. Jadi negatif. Makanya orang Cina bikin bangunan tinggi-tinggi. Kenapa? Takut dimaling. Kayak gitu. Bahkan pada zaman perjuangan kemerdekaan, papa saya kan aktif juga bantu ya. Kungkung kakek, kungkung. Papa masih kecil. Jadi aktif bantu pejuang gitu kan. Nah itu satu malam itu ternyata dirampok. Oleh pribumi, oknum lah, bilang oknum. Kenapa? Karena memang kakek itu dekat dengan para pejuang. Jadi gak segan-segan ngasih biaya gitu. Makanya waktu itu papa cerita tuh kakekmu tuh dirampok. Akhirnya kakekmu ngomong apa? Iya bocailah vanila gitu. Apa? Bocailah vanila gitu. Maksudnya? Percuma lah gitu. Parah lah orang Indonesia gitu. Orang pribumi. Siang gue kasih makan mereka berjuang untuk negara gue kasih. Malam gue dirampok. Abis gue mau bantu apa lagi katanya. Kalau dirampok begini gitu. Kayak gitu. Jadi makin benci. Keluarga saya ini khusus makin benci. Karena ada korban serangan oknum ini kan. Nah cerita ini turun menurun. Kakek saya kena tembak soalnya di bagian pundak kayak gitu. Dan dia kenal yang nembak itu temannya yang dibantu gitu. Emang oknum sih kayak gitu. Nggak semuanya. Nah jadi makin benci gitu. Makanya saya juga ngelihatnya ya tertanam juga ya. Oh iya orang-orang kalau misalnya pulang dari pondok gitu anak-anak seusia saya tuh gatal-gatal gitu Bang Refli. Saya itu dilarang main. Pernah saya ngelanggar, ketularan saya. Oh bener-bener gatal? Bener gatal, sebadan, disuntik kan antibiotik gitu. Akhirnya nggak boleh keluar. Kalau musim pondok pulang saya nggak boleh keluar. Nggak boleh main gitu. Nah ketika SMP itu kita kan milih Protestan itu. Nah karena koko saya masuk duluan, Protestan duluan. Saya SD itu koko karena saya dulu sudah. Konghucu belum diakui ya? Nggak diakui dulu. Aliran kepercayaan dia masuknya kan. Departemen Kebudayaan ya, kalau salah ya. Ya kayak gitu. Jadi sudah masuk Protestan, tapi koko saya Protestan dulu. Nah sebenarnya seandainya di situ Katolik juga nggak apa-apa gitu. Yang penting bukan Islam saja gitu. Makanya seiring jalan kemudian koko saya masuk Islam tuh. Biasa diancam kan, kalau kamu masuk Islam mau diusir. Nah sebelum dia proklamirkan diri untuk masuk Islam, koko saya itu udah nyusun kekuatan. Jadi nanya ke teman-temannya. Tahun berapa lah koko masuk Islam itu? Tahun 90 kayaknya. 90. Usianya jauh dengan Kolu? 5 tahun. 5 tahun, Di atas saya 5 tahun gitu. Ya dia dengan teman-temannya bertiga enak. Kalau kita diusir ya sudah, nanti ada yang kerja yang ini katanya. Bertiga itu Tionghoa semua? Tionghoa. Oh tiga-tiganya, oke. Terus ya. Kalau nggak saya ingat nama satunya temannya itu Robi kalau nggak salah. Lupa udah saya. Nah jadi saya kan ngikutin tuh masuk Islam. Saya bilang, kamu yang ngajak saya ke Protestan, kenapa kamu ngajak sekarang pindah ke Islam? Saya gituin kan. Kata koko saya, sudahlah kamu jalanin dulu lah. Saya kan perbandingan agama dia bilang. Sudah bandingin semua. Nah jadi itu sampai sekolahnya koko itu diserang sama papa. Papa saya badannya besar. Diserang
Pakai teman-teman. Udah marah-marah lah, enggak sendiri. Oh sendiri, oke. Marah-marah, badannya besar kan. Iya. Marah-marah guru agamanya dibilang, katanya maksain agama. Nah akhirnya dibilang lah, disidang lah situ kan. Dibilangnya kalau maksain agama ke koko saya tuh. Dibilang sama gurunya itu, tidak ada yang maksa, dia mau masuk sendiri gitu loh. Cuman kalau misalnya diusir atau apa, guru agama juga siap untuk nutupin kebutuhannya, teman-temannya juga kalau diusir 3 nih ceritanya ini kan masjid pun ngedukung gitu tempat dia syahadat. Jadi cuman diomelin aja lah kayak gitu. Ya orang tua biasalah bocah ngai udah nggak punya anak lah matilah gitu, moyong lah coba afan lah gitu. Oh, Koko berdua saudara itu, 2 aja saudara. Ada cici 1. Oh ada lagi kakak perempuan. Cici. 3 semuanya. 3. Jadi kalau bungsu. Bontot. Oke, terus kalau. Ya, jadi bocah lah punya anak lah katanya. Sudah yang diharapin malah masuk Islamnya. Cok Afan tuh jadi orang pribumi. Afan tuh orang pribumi. Oke. Fanny itu orang pribumi. Gitu. Kita kan orang kek. Orang Hakka gitu. Ya seperti itu. Terus ngomong ke saya, kamu kecil ya, awas kamu kok masuk Islam, tak usir kamu. Waktu itu saya nggak mau tahu. 13-an, oke. 13-an. Tapi saya memang sudah mulai bingung juga ketika di gereja itu. Kenapa harus nyembah Tuhan? Apa bedanya saya dengan waktu di Konghucu gitu? Saya nyembah benda juga kayak gitu. Orang Islam tuh nggak nyembah benda gitu. Sudah itu. Nah, pulang dari gereja sebenarnya lagi masa pencarian itu Bang. Lagi senang-senangnya di gereja, semua lagu-lagu dihafal. Kan memang salah satu ibadahnya itu kan nyanyi. Oke. Ya, jadi lagi ngafalin dengan teman-teman yang seusia juga lagi senang-senangnya gitu. Apalagi masa remaja gitu kan baru balik gitu. Nah, kita senang tuh ngumpul di satu rumah donatur. Jadi tiap gereja atau masjid pasti ada donatur kan. Nah, ada donatur. Nah, itu punya anak perempuan tuh cantik walau di atas usia kita. Ya, tahulah kalau ke gereja kan ya cakep bajunya, rada seksi gitu, wangi, kita seneng aja gitu. Ngumpul di rumah itu dan kita dikasih makan di sana. Biasa kalau kata orang Merah Kuda baru beger lah. Oke. Baru balik gitu kan, baru ngerti cewek, seneng aja gitu. Oke, baru baler ya. Ditegur juga udah seneng gitu kan. Iya, kayak bagaikan bidadari angin timurnya Wiro Sableng datang gitu. Wanginya udah dicium dulu gitu. Kita kumpul di sana, ya sambil bahas-bahas yang di gereja, sekolah minggu, malam minggu gitu kan. Saking semangatnya satu hari, cerita nggak ini? Jadi satu hari itu kan hari pahlawan jatuh pada hari Minggu. Itu kan harus upacara. Saya bilang sama guru saya waktunya ibadah. Lagi seneng-senengnya pokoknya jadi orang Kristen tuh. Seneng-senengnya kumpul semua, ditambah ada bidadari angin timur itu kan. Tambah seneng deh. Jadi saya milih ke gereja. Karena saya kan cuma anggota biasa. Saya pikir ada kalau kita bilang uzur ya. Saya sampai istilah lain tuh sampai enggak terlalu hafal sekarang Bang Refli. Sebab sekarang saya tuh lebih fokus ke Islam ya. Istilahnya uzur lah. Jadi ada sesuatu yang lebih penting dari upacara saya pikir. Yaitu kenapa? Menghadap Tuhan dalam ibadah. Oke. Apalagi kita sudah mulai diajarin doa, memimpin doa kayak gitu kan. Ternyata teman saya yang satu kelas tuh nggak hadir Bang Refli. Nggak hadir di gereja, dia malah upacara. Senennya dipanggil lah siapa yang tidak menghargai pahlawannya katanya. Saya ke depan Bang Refli. Saya nggak ke depan dulu kan, dipanggil. Kamu nggak hadir kemarin, saya tahu. Kan saya ngomong Pak, saya ibadah, saya menghadap Tuhan. Saya beribadah kepada Tuhan, saya bilang. Tidak bisa kamu tidak menghargai ini, tidak menghargai pahlawan. Tariklah rambut saya Bang Refli sama tuh guru. Di situ saya tambah benci Bang Refli. Ternyata ini toleransi nggak ada. Saya bilang undang-undang kita nih pasal 29 ayat 2 nih cuman hanya sekedar dasar, hiasan mulut saja. Saya hafal kan. Saya penataran P4 itu selalu dapat piagam. Hafal di luar kepala ayat-ayat tuh apa?
pasal-pasal UUD itu di luar kepala saya. Wah saya pikir gini, pantas papa saya bilang Fanny ini Fankuy. Orang Indonesia ini, Fanny ini kan orang Indonesia. Kalau Fankuy ini istilah katanya setan laki-laki. Oke. Jadi saking bencinya, tambah benci saya itu. Lagi benci-bencinya kayak gitu, ya sudah saya ngomong kan sama ininya. Sama yang mimpin gereja, gimana kalau begini? Soalnya saya disiksa juga ini saya bilang. Rambut saya ditarik, itu migren sampai kelas 1 SMA. Berarti sekitar 4 tahun saya migren. Gara-gara ditarik ya? Ditarik gitu. Jadi akhirnya katanya nggak apa-apa lah ikutin aja. Tapi kan kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan di atas segalanya gitu. Iya. Yang namanya lagi ininya ya. Lagi fanatik-fanatiknya. Iya deh pokoknya gitu. Pokoknya setiap ada kebaktian datang. Mau orang tua mau apa kalau bisa datang kayak gitu kan. Di luar itu juga ke gereja gitu. Kalau orang masjid aja anak masjid kita kan remaja masjid gitu. Nah satu hari saya sedang benci-bencinya itu kan sama Islam itu kan makin benci. Koko saya ngajak yang sudah muslim ini lagi sholat, saya pulang dari gereja bang. Pulang dari gereja sambil nyanyi-nyanyi, wah, biarin saya pikir mah. Biar koko saya murtad lagi saya pikir. Nah, ternyata diajak debat bang Refli. Selesai sholat sama koko saya masuk kamar diajak debat. Waktu itu usia 13 lebih sudah. 13 lebih, koko 18. Koko 18. Ya oke. Jadi ditanya, ya kurang lebihnya lah segitu ya. Jadi ditanya sama koko saya, pulang dari gereja, iya. Saya mau ngobrol boleh nggak katanya. Akhirnya diajak taruhan bang Rafli. Kalau saya kalah debat, saya murtad. Saya ikut kamu ke gereja besok. Minggu kan. Saya ikut ke gereja kebaktian lagi. Tapi kalau kamu kalah, kamu syahadat malam ini. Karena koko saya juga saya sering nanya tentang Tuhan, tentang apa kan, sama mama juga, sama papa kritis lah sering nanya. Gunanya pai-pai apa, saya udah Kristen kenapa harus pai-pai lagi? Ini leluhur gitu kan. Dalam Quran kan juga dibilang ngikutin agama-agama, orang-orang tuh cenderung bangga ngikutin agama sebelum kakek nenek. Dia ngelihat saya berulangnya kritis sekali. Diajaklah debat. Saya pikir kalau pikiran saya beda lagi bang Refli. Saya makin benci sama orang Islam ini ceritanya. Makin inilah, makin ngedeket ke Kristen lah. Kalau dia murtad kan enak balik lagi. Saya kan dapat ini apa, nyelamatkan domba yang sudah tersesat. Oke. Gitu kan. Iya ini domba ini gitu. Ini domba udah keluar dari Kristen, tak masukkan lagi gitu. Saya layanin debat. Debat lah tuh tentang ketuhanan, biasa Trinitas ya. Ya gitu, Bapak Roh Kudus gitu kan. Tuhan Allah gitu. Nah, mungkin poinnya saja ditanya sama koko saya, kamu yakin Yesus itu Tuhan? Yakin lah saya bilang, kan itu emang ajaran. Kamu juga dulu pernah Protestan. Nah, karena itu saya keluar katanya. Karena itu saya jadi Muslim, konsep ketuhanan, bukan ngerendahin dia bilang. Ya emang kenapa saya bilang? Kata koko saya, gini, kita kemarin habis nonton Superman 4. Nah, katanya. Habis nonton Superman 4, Superman itu ditembak aja kagak bisa ya katanya. Ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan lah, tapi kan film. Udahlah, seandainya ada ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Superman aja bisa terbang. Gak bisa dilukain orang katanya, kecuali orang yang kuat. Masa iya Tuhan disalib sama ininya, sama ciptaannya katanya. Ya gitu. Tapi dia kan ikhlas nebus dosa. Gini, kalau kamu ikhlas, nih kamu punya uang 10.000, saya minta. Kamu ikhlas, kamu teriak enggak? Enggak. Misalnya saya minta nih, Dek, saya minta nih uang kamu 10.000, kasih saya. Kalau kamu ikhlas, kamu bilang yang lain atau langsung kamu kasih? Langsung saya kasih, saya bilang. Nah, waktu Yesus itu disalib teriak apa? Ngomong apa? Kalau nggak teriak ngomong apa? Eli lama sabachthani. Saya tahu itu. Apa itu artinya katanya? Tuhan, kenapa engkau meninggalkanku? Iya. Nah kalau orang teriak begitu, ikhlas nggak disalib? Diem saya. Orang saya juga masih bingung masalah penebusan dosa. Tentang penebusan dosa saya masih bingung. Kenapa dosa kita ditebus sama Yesus? Ngapain kita ibadah? Kan kayak gitu. Soalnya kita masa remaja bandel-bandelnya kan gitu. Iya. Terus ya sudah, diam saya kan.
Nah intinya saya kalah tentang perdebatan tentang ketuhanan. Mikir dibiarin dulu tuh. Dibiarin mikir. Terus kata koko saya gini, kamu tahu Bunda Maria? Oh tahu lah Bunda Maria. Bunda Maria siapa yang ngamilin? Gak ada lah perawan suci. Nah dalam Islam pun sama. Berarti sama dong, saya gak usah pindah agama. Saya bilang, bentar. Dibilang, Bunda Maria ngelahirin siapa? Yesus, saya bilang. Nah kalau dalam Islam dia namanya Maryam. Ngelahirin itu Nabi Isa, yaitu Yesus juga. Iya, kan sama saya bilang. Selesai dong debat kita, saya bilang. Karena saya udah ngerasa kalah juga kan. Gak mau juga masuk Islam tuh saya. Bentar, ini belum selesai katanya. Kita baru masuk bahasan Trinitas. Sekarang kita bahasan penyanggahnya. Tiang penyanggah dia bilang. Saya bilang kan sama, apanya yang masalah? Maryam perawan suci. Maria perawan suci. Maria ngelahirin Yesus. Maryam ngelahirin Isa. Sudah selesai. Kata koko saya, enggak gitu. Yesus siapa? Anak Maryam, saya bilang. Iya, posisinya siapa? Dalam Kristen, Tuhan, saya bilang. Itu masalahnya, dia bilang. Apa masalahnya? Toh Maryam juga ngelahirin Yesus, saya bilang. Cuman kalian aja nyebutnya Isa. Kan Vankuy nyebutnya Isa, saya bilang. Saya dulu ngomong Vankuy, rasis saya. Tambah benci itu kan. Ya sudah saya bilang. Kata koko saya begini. Vankuy tadi apa artinya? Vankuy, suku laki-laki setan. Okay, setan laki-laki lah. Oke. Itu. Yeah. Van itu suku pribumi, suku Indonesia, Kui itu setan. Oke. Saya bilang, ya gak ada bedanya saya bilang. Kata koko saya beda. Gini, ketika Maria melahirkan seorang Tuhan atau sesosok Tuhan, kalau nggak mau bilang orang. Ya. Dan ketika Maryam melahirkan seorang nabi. Ini bedanya. Saya bilang apa bedanya? Gini. Setiap hamba wajib beribadah nggak kepada Tuhannya? Wajib saya bilang. Kamu nyembah Tuhanmu nggak? Iya. Nyembah Yesus iya. Karena itu Tuhanku gitu. Kamu ngikutin apa ajaran Yesus? Iya. Udah jangan debat Paulus segala macam dulu lah. Intinya ajaran Yesus yang disampaikan gitu kan. Kita ngikutin. Iya saya bilang. Nah gini, berarti Maria sebagai ibunya Yesus ngelahirin Tuhan, dia harus beribadah kepada Tuhannya. Diam saya. Diam saya. Kenapa? Apa tadi? Karena berarti Maria yang ngelahirin Yesus, ya terserah Tuhan lah mau lahir di mana saja gitu. Mau lewat batu kayak Sun Gokong, mau lewat Maria kayak, mau langsung pling ada kayak Jini gitu. Jini pling ada gitu. Kan sonnya pling gitu ada. Ya terserah katanya. Tapi satu, Tuhan akan menyuruh hambanya untuk beribadah kepadanya. Benar nggak? Setiap agama apapun. Benar nggak? Iya saya bilang. Apa masalahnya? Saya bilang. Masalahnya dan setiap agama itu juga menyuruh seorang anak itu beribadah kepada ibunya. Apa berbakti bukan beribadah. Benar, iya. Kan nggak ada masalah saya bilang. Oh masalah di sana. Ya berarti lu juga masalah dong Maryam. Maryam nggak masalah dengan Isa. Kok bisa? Ya karena di Nabi. Nyambung nggak katanya? Apa penjelasannya sih bilang? Gini loh. Kata kakak saya gini. Ketika Maria melahirkan Tuhan, dia harus menyembah Tuhannya. Seorang ibu menyembah anak. Nah, seorang anak tetap saja itu adalah aturan Tuhan. Dia harus berbakti kepada ibunya. Artinya Tuhan berbakti kepada hamba. Penurunan dong, kualitas derajat penurunan gitu. Derajat penurunan dong. Saya tanya dalam Islam, tidak, kata dia. Karena Isa itu nabi. Jadi Maryam tidak perlu menyembah Isa karena Isa bukan Tuhan. Dia adalah nabi, utusan Tuhan. Jadi ada Tuhan di atas Isa alaihissalam. Nah, terus si Isa ini karena dia anak, statusnya mau nabi, mau apa kayak dia anak, dia wajib berbakti kepada Maria. Dan memang dia itu harus berbakti. Dia nggak turun derajat karena memang dia harus berbakti. Berbeda kalau Yesus harus berbakti kepada Maryam, kepada Maria.
kepada Maria. Kenapa? Karena seorang Tuhan berbakti kepada ciptaannya. Kalah situ kan diam saya. Diam gitu. Berarti keraguan saya terjawab. Berarti kamu masuk Islam karena ini? Iya. Dan hebatnya dalam Islam Maryam itu lahir hamil itu tanpa disentuh laki-laki, bahkan tidak berbicara dengan laki-laki kecuali mahramnya. Kayak gitu. Jadi lebih suci di Islam. Bagaimana kamu kalah, kamu harus masuk Islam. Tapi saya masih mau banyak pertanyaan. Pokok perjanjian kita kamu syahadat dulu, nanti baru belajar yang lain. Saya diam kan, nggak bisa saya bilang. Sekarang gini, konsep ketuhanan kamu ngakuin siapa? Kalau dalam Islam, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah nggak lahir, nggak dilahirkan. Allah berdiri sendiri. Kamu lebih yakin mana? Tuhanmu itu maha perkasa, yang tidak lahir, tidak dilahirkan, tidak membutuhkan manusia, tidak harus nyembah manusia, tidak harus berbakti kepada manusia, atau Tuhan yang mati di salib manusia, walaupun katanya penebusan dosa, tetapi berteriak Eli Eli lama sabaqtani. Ya pastilah saya bilang yang maha kuasa, yang nggak pernah mati. Iya. Nah, terus saya tanya lagi, kamu tentang konsep Tuhanmu, kamu ridho? Rela bukan ridho. Kamu rela kalau Tuhanmu itu di bawah komando makhluk ciptaannya. Kok bisa di bawah komando? Saya bilang, kan dibilang yang namanya berbakti itu boleh nggak sih ngelawan orang tua? Nggak boleh. Kita deh boleh nggak ngelawan papa mama? Nggak boleh. Saya bilang. Nah apalagi itu adalah Tuhan gitu lah, adalah Nabi gitu. Mana boleh, dia kan contoh panutan. Gitu. Kalau dalam Islam tuh Nabi itu contoh panutan. Panutan itu harus lebih baik, harus perfect, the chosen one gitu kan. Yang terpilih gitu. Iya sih saya bilang. Udah konsep itu dua bagus kamu. Sudah milih konsep Islam. Iya saya bilang lebih ini. Ya sudah syahadat. Nanti belajar. Saya bilang kalau saya diusir gimana? Gak usah ngomong. Terus saya gak usah sholat. Kalau kamu bisa sholat aja sembunyi-sembunyi katanya. Gimana dong kalau si diusir? Kalau kamu diusir tenang gampang. Nanti saya nyusul, saya cariin tempat. Begitu sama koko saya. Cuman jangan ngasih tahu kemana-mana. Akhirnya deal saya syahadat. Di rumah itu? Di kamar. Di kamar. Dan anehnya biasanya mama sering masuk ke kamar itu nggak masuk. Papa juga nggak masuk. Sama koko sekamar? Sama koko sekamar. Oke. Beda ranjang. Oke. Tapi sering sering diliatin gitu. Salat enggak apa, mama kan udah mulai curiga. Dan konyolnya juga ketika mama udah tahu itu mama enggak suka anaknya mualaf, nanya ke tetangga itu, tetangga ngasih tahu, "Nya kalau tangannya udah begini tuh udah mau selesai sholat," katanya. Jadi kalau saya tidur saya lihat tangan saya begini enggak. Karena tetangga juga ngomong boleh sholat dalam kondisi tidur kalau terpaksa. Susah mau sholat saya. Sampai saya sholat itu di dalam WC Bang Refli. Oke. Selama 3 tahun itu di dalam WC. Oke. Dan itu saya masih ke gereja. Oke. Bahkan ketika saya sholat di WC itu kan saya bersihin dulu tuh. WC kita mau besar seruangan ini kali Bang Refli. Iya. Dan tidak ada spitengnya, cuma ada jongkok di ujung. Saya udah nggak bisa sholat di mana-mana. Kalau saya ketahuan diusir kan. Iya. Lagi sholat itu dipanggil di WC. Kok lama amat? Ya bentar, batalin mau nggak mau. Sholat lagi. Kadang didobrak. Jadi ke WC aja didobrak. Sama ya, nyuruh orang, mama nyuruh orang. Nyuruh kan pembantunya banyak. Kulinya banyak. Kadang kulinya masuk dari bawah gitu, dibolong. Oh itu bisnis ada? Apa? Iya. Papa Palawija. Oke. Tengkulak Palawija. Oke. Kayak gitu. Yeah. Jadi usaha di situ, rumah di situ. Jadi kadang saya lebih sering itu kalau sholat itu duduk atau tidur atau di WC gitu. Nah saya masih ke gereja itu, masih ke gereja. Kenapa? Karena memang nggak boleh kan, nggak boleh Muslim dan saya nggak boleh ngasih tahu kalau saya Muslim. Itu masih ke gereja. Lambat laun ke gereja yang tadinya belajar tentang apa yang diajarkan di gereja. Karena saya sudah Muslim, saya perbandingin dengan apa yang diajarkan dalam Islam. Misal tentang Nabi Daud, tentang Nabi Musa, tentang Adam gitu. Makin lama makin ada setiap pelajaran gereja tentang agama itu saya bandingkan dengan Islam karena saya sudah Muslim.
saya jalanin. Nah dari situ saya dapat perbandingan, ternyata setiap perbandingan itu Islam itu selalu lebih sempurna. Tentang pengkisahan nabinya, tentang hukum-hukum yang ada di sana kayak gitu. Dari situ saya udah nggak mau kalau suruh doa. Paling suruh doa teman gitu. Nah pernah doa teman tuh doa di sebelah. Karena dia bagian dia, saya nggak mau dia yang doa. Wahai Bapak dalam surga, saya bilang Bapak gue belum mati, masih buka warung di rumah. Katanya. Sebelah nyaut, iya Bapak gue juga sama katanya. No, kalau bapaknya dia di sawah katanya. Lagi ini palawija kan kita basicnya palawija nih semua anak-anak tengkulak palawija. Oke. Di situ kayak gitu. Saya nggak pernah mau disuruh mimpin doa. Dan cicet jadi itu Tionghoa semua kebetulan. Tionghoa. Oke. Tionghoa. Dan kita base campnya di tempat donatur utamanya itu, yaitu punya bidadari angin timur dia. Oke. 2 lagi gitu. Jadi kita di sana ya namanya anak-anak remaja itu waktu muslim juga sama saya. Itu bisa sampai habis zuhur baru pulang jam 1 jam 2 baru pulang. Kalau minggu itu ya. Kalau malam minggu juga sama gitu. Kalau mampir sono. Pokok kita mah di sono kasih makan, bahas-bahas ayat-ayat ya yang kita bahas di gereja. Kemudian bisa lihat bidadari angin timur lah. Udah seneng kayak dia lewat juga seneng gitu. Yeah, okay. Cuman nggak sampai kentutnya Jawangi enggak. Cuman seperti itu Bang Refli. Yeah, okay. Jadi selama itu saya makin menemukan kesempurnaan Islam. Belajar Iqra juga ngumpet-ngumpet. Cuman di sekolah saya tetap namanya Kristen. Tetap agamanya Kristen. Sampai pindah SMA. Dan tetap namanya tadi siapa? Lu Kuang I. Apa? Lu Kuang I. Lu Kuang I. Oke. Tetap. Yeah. Ijazah saya Lu Kuang I. Oke. Iya, oke. Gitu. Kecuali ijazah ini, ijazah apa di S1-nya. Karena nggak ada. Sorry, maaf. S1 dari mana? Asukriya. Tapi nggak lulus. Di mana? Makanya nggak ada ininya. Hah? Di Asukriya. Nggak lulus saya. Saya mahasiswa abadi. Oh, oke. Kalau di sana nama saya sudah Muhammad Abdul Aziz. Oke. Terus silakan. Terus ya. Nggak lulus. Karena udah keburu punya anak. Oke. Terus. Selama SMA saya minta SMA tuh rada jauh 60 kilo dari rumah. Alasannya supaya bisa belajar Islam, tentang Islam. Supaya belajar tentang Islam bebas, bisa sholat bebas yang tadinya cuman di rumah gitu di WC ngumpet-ngumpet. Nah ini juga sama guru saya ini wali kelas ini nggak mau kerja sama. Saya bilang Bu tolong tulis Kristen. Kalau saya ditulis Islam, saya mau makan apa? Kan saya bilang gitu. Kalau saya diusir gimana? Udah ditulis kata ibunya. Udah saya kasih aja tulisan Kristen. Itu saya sampai nggak ngasih orang tua itu ngambil rapot. Nggak ngasih orang tua ngasih rapot. Takutnya kenapa? Kalau ketahuan Islam saya diusir gitu. Satu hari rapot saya kan harus tanda tangan tuh. Saya kasih orang tua saya bilang ini karena semuanya Muslim jadi saya ditulis Islam juga. Saya bilang kalau nggak percaya telepon aja ke sekolah segitu. Itu ketar-ketir Bang Refli itu saya tuh takut diusir. Akhirnya selama SMA itu saya ikutin jejak koko saya. Kan saya ada guru ngaji. Ya. Ada teman-teman terus aktif di masjid-masjid kan. Pokoknya di mana ada pengajian saya datang. Haus akan ilmu gitu. Saya udah nggak ke gereja lagi kan. Terus di situ saya ngomong kalau saya diusir gimana. Nah ada satu ustadz namanya Mas Nuke. Ini biasa ngajarin saya ngaji nih. Kata Mas Nuke, sudah kalau kamu diusir kamu ke sini. Bantuin saya di sini di kos-kosan saya, dia kan punya rental komputer untuk print tuh. Iya. Nah kata dia ntar saya gaji kamu, saya kasih ongkos, nanti kamu tak sunatin di sini. Saya belum sunat, belum hitan. Waktu itu usia sudah 17, oke. Udah 17 tuh. Jadi sorry, masuk Islam tadi berapa tahun? 13 tahun ya. 13 naik 14, berarti 17 naik 18. 91. Oke, terus. Nah akhirnya di situ saya baru beranikan diri gitu. Mama pindah ke Jakarta, saya ngasih tahu kalau saya Muslim di Jakarta. Cuman cara ngasih taunya saya pakai taktik. Begitu sampai Jakarta saya ketok pintu. Mama walailah gitu. Mah saya datang gitu. Biasalah kalau kita nggak cium tangan. Orang Cina itu nggak cium tangan, tapi manggil Mama saya datang gitu. Ya saya berdiri di depan pintu. Kenapa kamu berdiri situ? Saya mau ngomong saya bilang. Ayah sinting lah katanya. Kayak orang sinting, kayak orang gila gitu. Biasa masuk gak masuk ini gitu. Ada apa kata Mama? Gini loh Ma, saya bilang.
ini yang bimbing saya ngaji. Jadi Mas Nuke itu ngutus satu orang nemenin saya ke Jakarta. Ke Jakarta? Ke Jakarta. Mama di Jakarta. Saya di Jember. Oh enggak, udah pindah. Udah pindah. Mama pindah dulu. Oke, pindah dulu. Saya sekolah di Jember, Mama pindah Jakarta. Oke. Papa dapat kerjaan. Kerjanya tahu apaan? Apa? Jadi ketua suku, dia yang buka primbon. Sampai sekarang saya bisa. Oke. Ngitung-ngitung bisa saya. Oke. Ngitung-ngitung ini bisa. Karena bantuin Papa. Oke. Gitu. Jadi Papa jadi apalah, sesepuh agama lah. Iya. Jadi ngitungin ini, ngitungin itu gitu. Terus kalau ada pemakaman apa-apa yang ngitung, ngurus semua. Oke. Jadi gitu. Nah, saya datang ke Mama, saya bilang kan, tadi ketok pintu tuh. Iya. Saya suruh masuk gak mau. Kata Mama tuh gue beliin susu tuh. Saya kan suka susu bendera kan, Iya. bubuk. Iya. Sebut merek nih, di endorse gak ntar kita. Gak apa-apa. Jadi kata Mama, dah tuh bikin susu kata Mama. Saya bilang gini, Ma saya mau ngomong dulu, cuman gini loh. Kalau saya diterima saya masuk. Saya tetap anak Mama, kalau nggak diterima saya pulang lagi ikut dia. Ini nganterin saya, namanya Mas Rafli. Gitu loh. Jadi, Ramli sorry. Rafli. Mas Ramli. Ramli, oke. Nah, dia ngajarin saya ikro apa di waktu di Jember itu. Saya alumni SMA 2 Jember. Nah terus kata Mama, apa sih katanya? Hayya, sinting ayah kata Mama. Biasa masuk-masuk aja katanya. Saya bilang, Mama, saya udah Muslim, Ma. Kalau saya diterima Muslim, saya di sini. Saya masukin tas, saya tetap anak Mama. Kalau saya nggak diterima, ini tas saya langsung bawa. Saya minta maaf kalau nyakitin hati Mama, tapi satu saat saya udah punya sesuatu, saya akan datang cari kalian mau nerima enggak, saya akan datang. Dan saya akan bahagiakan kalian, sebab kenapa? Dalam Islam berbakti sama orang tua itu wajib walaupun orang tua bukan Muslim. Diem Mama tuh. Hai, katanya. Janji ya katanya. Kamu harus baik sama orang tua katanya. Iyalah gitu. Mama nerima. Hai. Matilah anak saya katanya. Udahlah masuk-masuklah katanya. Masuk aja. Iya nggak apa-apa katanya. Udah. Tapi janji sama orang tua, jangan kayak fanboy yang lain. Gak usah fanatik. Puasa kamu, puasa. Yaudah antar puasa, ini aja katanya. Jangan terlalu ini, pokok beduk udah langsung. Digituin sama Mama. Udah kamu kalau misalnya itu cuci muka jangan banyak-banyak. Wudhu tuh cuci muka. Iya. Terus kata Mama, kamu mau sunat jadinya? Ya sunat lah Ma. Udah gak usah lari kayak koko kamu katanya. Koko saya kan sunat kan lari. Sembunyi-sembunyi gak pulang. Gak pamit. Yeah. Udah nanti Mama sunatin katanya. Nanti panggil yang lain aja katanya. Ada tuh saudara yang ini yang kemarin sunat udah ikut dia aja katanya. Udah hayya moyung kata Mama. Hayya moyung kata Mama. Udah percuma dah gitu. Udah moyung tuh udah gak guna gitu. Hayya nggak punya anak moyung lah katanya. Malu Mama ini katanya. Ya terus gimana Ma? Diusir enggak? Diusir juga percuma kan? Kamu juga malah nggak pulang katanya. Udah janji kamu seperti itu, udah ikutin. Jangan terlalu fanatik kata Mama. Tapi tetap ya, nanti kalau Mama punya, papa kamu punya teman, punya anak gadis, kamu harus nikah sama Tongin. Nikah sama orang Cina juga orang gitu. Tionghoa juga. Jangan coafan lah katanya. Jangan terlalu coafan, nggak usah fanatik. Dulu nggak ada teroris. Nggak ada. Paling coafan aja gitu. Nah sudah. Kalau sekarang kan awas jadi teroris kamu jadi Muslim kan gitu kan. Ya saudara saya ngomong kayak gitu juga saudara saya. Anak kamu mondok? Iya. Awas jadi teroris. Teroris dari mana sih bilang? Jadi kayak gitu. Nah waktu itu belum ada kata-kata teroris. Jangan coafan lah. Gitu. Akhirnya saya masuk Islam. Masuk ke rumah tuh. Waktunya azan saya sholat. Yang Mas Ramli ngomong. Ditinggal gak? Wis tinggal Mas. Ini alamat saya. Kamu butuh uang gak? Untuk ke tempat saya kalau diusir. Gak usah Mas, masih punya uang gitu. Masih punya uang sih bilang. Ya sudah pokok diusir ke tempat saya gitu di Jakarta Timur. Ya sudah akhirnya dia pamit. Nah itu nyantai sebenarnya. Cuman papa tahu juga, papa, iya katanya,
Udahlah biarin aja, salah gitu juga sih katanya, ngapain sekolahin negeri katanya. Digituin. Kumpul-kumpul lah Fanny semua, coafan lah katanya. Udah jangan fanatik katanya. Ntar juga dia murtad lagi katanya. Kawinin aja sama ini, sama Tongin katanya, biar ikut lagi katanya. Yang penting udah ya pokoknya jangan bikin masalah katanya. Sudah nggak bikin masalah. Nah sebenarnya waktu di SMA itu pas saya belajar pertama kali kilas balik ya. Iya. Pertama kali puasa itu. Hari pertama puasa lagi lapar-laparnya jam 12 siang mama datang. Waktu di Jember. Jadi sidak lah. Iya. Saya dibawain makan, dibawain buah, dibawain susu kayak gitu sama mama tuh. Ya mau nggak mau batalin. Oke. Waktu pertama itu. Makanya mama kan nggak nyangka begitu sampai Jakarta ternyata kaget. Nah setelah itu mulai itu. Berapa bulan setelah saya diterima di Jakarta, mama mulai biasa. Mungkin prinsipnya gini Bang Refni. Ini anak sering telat wesel aja hidup. Dulu kan gak ada rekening wesel. Iya. Iya, saya sering telat wesel itu kadang ditanya mama waktu interlokal, kamu masih punya uang? Habis mah gitu. Terus gimana cara kamu hidup, cara kamu makan? Saya nggak bilang puasa, saya bilang hemat mah. Terus ngurangin makan. Kalau nggak ada juga gimana? Saya datang ke rumah teman saya, namanya Oki. Saya numpang di sana, kayak gitu. Nah sekarang nih si Oki ini udah jadi bos nih. Sekarang, kemarin saya main ke sana tuh. Nah jadi saya numpang di rumah teman saya supaya bisa makan. Di sana tuh main di sana. Terus orang tua juga baik, saya dikasih jajan. Udah kamu nggak usah ini, nggak usah ongkos dan segala macam gitu. Mama mikirnya gitu, ini anak tanpa wesel pun tanpa uang nih mampu hidup. 1 tahun di negeri orang kan gitu. Ini kalau diusir ada yang mau nerima, nggak mungkin nggak bisa hidup gitu. Akhirnya dibiarkan, cuman digerogoti. Sedikit digerogoti. Jadi mulai misalnya sholat malam nih. Hayya, mama mas kaget lah kamu bangun katanya. Padahal kencing gak apa-apa. Iya. Sholat dimasalahin. Udah jangan fanatik ayah katanya. Jadi fankuy lah kamu. Sholat subuh. Habis sholat subuh kan biasa. Basicnya kan NU kan. Zikir gitu. Zikir. Karena guru-gurunya juga banyak orang NU gitu. Zikir. Begitu zikir tidur. Kan hati tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nah, dengan berzikir kepada Allah hati tenang. Ketika tenang ngantuk tidur. Sambil zikir tidur. Itu kagetin lagi. Hayya, kamu tuh capek tidur udah gitu. Jadi selalu gitu. Akhirnya saya ngerasa nggak nyaman di rumah kan. Ngerasa nggak nyaman di rumah. Sempat mau pergi waktu itu. Cuman dikejar sama papa. Jangan pergi katanya. Sudah di sini aja. Ya sudah. Ya diginiin mulu saya bilang. Saya mana tahan gitu. Udahlah puasa sendiri apa sendiri digituin terus. Udah mending saya ngekos aja lah saya bilang. Ngekos lagi kayak dulu. Udah nggak usah katanya. Janjilah, main janji lagi. Nggak di inilah. Nggak diganggu. Ya nggak digerogot, nggak disinggung-singgung. Nah satu saat kita sinca nih. Saya ngumpul sinca. Kamu harus ngumpul sinca. Ya udah saya ngumpul sinca. Sinca itu tahun baru Cina. Chinese ya. Nah di sana tuh saya sudah umur 17-an. Ini Bang Refli. Kalau di kita nih Bang Refli, umur 17 harus bisa minum arak tanpa mabuk. Oke. Kenapa? Karena setiap sajian kita, setiap acara kita pasti ada arak. Dan di rumah saya itu nggak mungkin nggak ada arak putih, arak merah. Pasti ada. Fakciu sama angciu. Kita nyebutnya. Fakciu itu putih. Nah, ang itu merah, angciu. Jadi waktu kita kumpul-kumpul biasa kayak lebaran. Itu saya dikasih babi. Biasa ada yang iseng lah gitu. Kan ada aja kan saudara yang iseng. Ini cunyuk lah katanya. Saya bilang cunyuk haram buat saya. Dibilang gini sama saudara. Ayam haram apa halal? Halal saya bilang. Kamu makan sampai muntah haram enggak? Haram sih gitu. Nah kalau makan enggak sampai muntah halal. Ini cunyuk kamu makan jangan sampai muntah. Kamu halal. Kok bisa halal?
kamu tadi ngomong katanya halal gitu. Maksudnya mungkin dalilnya gitu, kamu ngomong sendiri. Cuman dia kan gak ngomong dalil. Saya bilang enggak lah, gak bisa lah. Saya bilang gak bisa begitu. Walaupun gak muntah tetap haram bagi saya. Fankoy loh katanya. Fanatik loh gitu. Datang lagi yang lain. Secil lah katanya. Ini kan arak putih kita buat sulang buat apa gitu. Jadi di film tuh bukan cuma di film adegan doang. Memang kita kalau misalnya lagi nikahan itu secil namanya. Jadi penghormatannya itu minum arak dengan pengantin. Iya. Secil lah katanya, udah 17 lebih kok kamu katanya. Digituin. Dikit lagi juga kau lopo katanya, kau vanpo kamu katanya. Dikit lagi nikah, dikit lagi juga kamu nikah sama orang pribumi. Vanpo itu, po itu perempuan, van itu pribumi. Paling juga nikah sama vanpo kamu, cok avan kamu katanya. Saya bilang nggak bisa, diginiin lagi. Kamu tahu arak buat jamu? Tahu, bagus nggak? Enggak, saya bilang bagus kata dia. Kalau sedikit tuh obat. Kalau banyak mabuk. Nah sudah kamu jangan mabuk. Obat itu katanya. Saya bilang gini Bang Refli. Saya ini Muslim. Dalam Islam tidak mungkin Allah itu menurunkan obat kepada sesuatu yang haram. Itu pasti. Kedua, banyaknya haram, sedikitnya juga haram. Saya gituin aja. Hayah katanya. Kamu gak mau kata mama, udah minum dulu. Nanti kalau secciu gimana kamu? Kamu udah gede pasti ikut nanti secciu. Udah minum aja katanya. Jadi kalau orang lain tuh ada orang mabuk saya sering ketawa Bang Refli. Kenapa? Karena di kita harus bisa mabuk Bang Refli. Iya oke. Benar, saya punya anak buah tuh mabuk tuh Bang Refli. Saya ketawa, lu jangan mabuk depan gua. Kenapa? Karena keluarga tuh biasa mabuk. Kalau gak mabuk malah itu istilah katanya kuper. Kita harus bisa mabuk gitu. Jadi jangan bangga mabuk depan saya sih gitu. Anak buah saya itu ada yang suka mabuk tuh, udah berhenti sekarang tuh. Nah, terus mama bilang udah secciu lah katanya. Enggak lah, enggak mau saya bilang. Terus Cici lagi datang. Hola katanya. Sudah, jangan dibully lagi maksudnya gitu. Hola udah cukup gitu. Kuang apa? Lo kan nggak secunyu ya, tuh gua cumian lah katanya. Lo kan nggak makan ini daging babi, tuh gua masak mie katanya. Ci, haram juga katanya. Teriak itu beneran, haram juga katanya. Iya Ci, ayo. Kenapa bingung sama lu katanya. Kenapa mie haram? Nah ini dia, saya jelasin sampai situ. Ayo gue bingung lu sama lu. Fankuy bener lu katanya. Fanatik lu katanya. Iya bocah lu katanya. Si cunyo yo moy katanya haram. Si cucu haram katanya. Lu gua cumian gak ada cunyunya lu bilang haram juga. Hayya lu Islam apa lu katanya. Awas lu gak mau sama saudara katanya. Mama datang dari dapur. Bocah lalu katanya bikin malu lu katanya. Tahu gak dalam perut gua lu tuh makan babi, darah lu banyak babi. Terus mau diapain? Darah lu mau dibuang. Saya bilang bukan begitu, saya bilang. Cici masak cunyu pakai wajan mana? Itu kata dia. Wajan itu kan? Iya. Sutilnya itu. Kompornya di situ. Cici cuci pakai apa? Sabun steril bagus. Yakin? Katanya yakin. Iya. Dalam Islam itu harus disiram air tanah sekali. Dan saya yakin Cici gak akan menyiram air tanah kepada wajan Cici. Kenapa? Karena babi bagi keluarga kita adalah hewan terbaik di atas darat. Iya betul. Nah itu haramnya saya bilang. Jadi kalau dimasak pakai wajan yang lain, kamu mau makan? Enggak juga. Kenapa? Karena nggak mungkin Cici itu steril. Jadi ketika Cici masak babi, saya nggak mungkin makan di sini. Hukum fikihnya dalam Islam itu haram. Ketika ada masakan haram di sana, dan dimasak dengan masakan yang sama. Habis saya. Hayya, ngapain kesini? Secunyo emoy, semien yo haram yang halal. Terus mau apa katanya? Marah semua kan. Saya bilang gini deh Ci. Gue datang ke sini nih untuk nemenin kalian yang senior. Gue paling muda. Saya paling muda, tapi berani.
Saya kan nggak punya kekuatan juga waktu itu. Kalau saya bilang, Ci, kalau saya ganggu di sini, gue keluar. Tapi kalau gue nggak ganggu, gue nggak makan nggak apa, udah di sini. Kalau nggak ganggu kalian, udah nggak usah pulang. Lu mau makan apa? Itu depan sate bunyi itu, teh gitu Madura. Dulu kan ada yang dorong-dorong tuh, teh. Terus lu mau makan situ? Iya. Terus ambil piring. Enggak, Ci, udah piring dari dia aja. Hai, fankuy katanya. Nih duit gua. Dah lu beli, kan rumah gua lu beli. Enggak, Ci, gue punya duit. Hah, duit gua haram juga katanya. Lu ya bener-bener katanya. Ya ini dibayarin sama Cici itu. Saya makan akhirnya. Lu makan di dalam katanya, piringnya bawa, jangan makan di luar katanya. Apa-apaan lu, cuafan lu kata, bocai lu katanya. Kata dia, kata mama, wah malu gua katanya. Tapi saya tahan. Kenapa saya tahan Bang Refli? Kalau misalnya saya ngejauh dari mereka nggak akan ngerti. Dan tahu Bang Refli, ternyata mama saya di akhir hayat itu syahadat, papa syahadat, dan saudara yang hadir di situ itu pada waktu itu ngebully saya banyak yang syahadat dan saya yang nguburin. Oke. Setelah itu saya tidak ngejauh dari keluarga. Sebab kenapa? Ini ladang pahala. Selama kita nggak punya power. Saya nggak punya power, tapi saya bisa bertahan dengan cuek is the best dan punya prinsip. Kalau sekarang bilang kun anta lah, kun ana lah gitu. Jadi diri sendiri. Saya hadir jadi diri sendiri. Jadi waktunya sholat saya sholat, izin kayak gitu. Nah ini bergulir jalan. Akhirnya orang tua itu setelah saya proklamir jadi Muslim setelah 14 sampai 15 tahun, mama syahadat 27 jam sebelum wafat. 27 jam sebelum wafat. Karena mama sakit. Oke, silakan agak detailkan sedikit. Mama sakit, mama sakit kan, sakit ginjal, jadi dirawat selama 8 bulan. Selama 8 bulan saya rawat. Usia berapa waktu itu? 61. Oh masih muda ya? 61. Iya oke, silakan teruskan. Terus saya rawat, satu hari saya ngeliat mama sudah payah. Hari itu hari Jumat. Saya pegang tangan mama, saya bersihin semua. Tahun berapa itu? Kurang lebih 16 tahun lalu. 16 tahun lalu. 16 tahun lalu. Iya. Saya tahunnya gak ingat. Iya. Saya pegang, saya bersihkan semua kukunya. Itu sudah pengumuman di masjid apa itu kan udah mau Jumatan. Saya bersihkan, saya bilang mama, karena saya udah ngerasa ini gak lama. Saya bilang, Ma, saya ini anak mama yang durhaka. Saya bilang gitu kan, menyesek mama. Iya. Saya bilang, saya gak bisa berbakti sama mama. Kata mama, udah jangan obatin mama. Mobil kamu jangan dijual, saya punya mobil Civic 76, tahun 76. Karena udah kehabisan uang, saya mau jual buat ngobatin. Saya bilang mama, Ma selama saya masih punya kaki, punya apa, saya akan obatin. Jadi mama tolong minum obatnya. Mama gak mau minum obat. Kalau bukan saya ngasih gak mau. Udah buat anak kamu aja katanya. Udah saya bilang Ma, selama saya masih sanggup saya akan obati. Saya bilang mama minta tolong. Saya nih ngelihat mama sudah payah. Saya tuh kok gak ridho ya, gak seneng ngelihat mama jadi begini. Saya seneng mama tuh galak. Kalau mama mau mukul saya ambilin sapu. Boleh silahkan pukul saya gitu. Ini beneran saya minta pukul. Mama mau ngomel sama saya silahkan ngomel mah gak apa-apa sebisanya. Karena udah agak susah ngomong. Karena udah 8 bulan sakit. Terus kata mama apa? Kata mama, saya mau mama tuh kayak kemarin galak. Saya bersihin tangannya. Netes air mata saya. Kena pipinya mama. Dilihat sih mama sama mama kan saya. Kan saya bandel. Saya gak pernah nangis. Jarang banget nangis. Kalau kecilnya cengeng. Akhirnya saya bilang, Ma izinkan saya berbakti sama mama. Seandainya mama nih hidup, mama nih sehat, mama mau makan babi apa kayak saya anterin. Tapi mama kan gak boleh makan babi saya bilang. Kita makan ayam lah. Ayam arak gak apa-apa, ayam masak arak. Mama seneng. Mau apa juga tak anterin. Gak boleh makan babi karena penyakitnya tadi? Iya penyakit. Saya bilang, kalaupun mama mau sedikit gak apa-apa. Lihat tuh mama tuh. Ngeliat saya nangis ngeliat. Terus
saya nih muslim, Ma. Saya pengen tetap berbakti sama mama walau mama udah gak ada. Kalau seandainya mama gak ada. Jadi saya berharap mama sehat, saya akan turutin semua kebutuhan mama. Minta tolong pertama kali mama sehat pukul saya. Saya gitu kan. Terus kata mama, apa katanya? Ma syahadatnya Ma, jadi muslim. Karena dalam Islam itu saya baru bisa berbakti sama mama setelah gak ada. Kalau mama muslim. Saya ini selama ini gak pernah berbakti sama mama. Ya sudah katanya. Tapi mama ikhlas ya syahadat. Supaya nanti kita sama-sama muslim. Ya. Syahadat Bang Refli. Padahal sebelumnya dia nggak pernah dikasih masukan-masukan, cuman Gak bisa. nggak bisa. Gak bisa anak saya lahir aja begitu itu suruh pai-pai. Oke, artinya Emang benci hidayahnya itu dapat waktu sakit itu aja langsung. Waktu Ya? sakit karena saya kan datang. Yang lain gak bisa ngasih obat, saya yang ngasih obat. Saya yang ngerawat, Oke, saya yang bawa. Gak punya uang, gak punya apa, saya bawa ke rumah sakit. oke. Saya jalan, mama sampai nanya kamu mau ngobatin pakai apa, kamu gak punya apa-apa gitu. Gak apa-apa gitu. Saya masih punya tangan, masih bisa usaha, saya bilang. Jadi mau syahadat, saya Jumatan. Ketika sampai di masjid itu sudah ceramah. Terlambat saya. Nah besokannya mama meninggal. Besoknya, oke. Mama meninggal. Kalau papanya gimana? Nah waktu meninggal, papa saya ajak ngelihat mama. Amirnya udah mau nyolatin, saya bilang tahan. Saya tanya, Pak itu mama, lihat, gak mau. Saya seret, saya tarik. Mama udah mau ditutup, udah gak bisa dilihat lagi. Mau akhirnya, ngeliat nangis. Saya datengin lagi, Pak, Papa cinta sama mama, cinta. Nangis tambah jadi. Yang mau nyolatin sudah, kata. Apaan kakek-kakek nangis, rame katanya. Saya bilang tahan. Papa usia berapa waktu itu? 60 berapa ya? 63 apa 64. Oh beda saya tipis. tipis. Oke. Oh. Ya, Terus saya bilang Papa cinta mama, Ma. Tambah jadi nangis. Papa mau kumpul sama mama lagi. Kalau dalam Buddha, dalam Konghucu ada reinkarnasi. Kalau dalam Islam nggak ada. Tambah jadi nangis. Papa mau kumpul mama. Papa cinta mama. Nangis jadi. Akhirnya saya nangis, istri saya nangis. Ramai itu nangis. Oh ya sudah, waktu itu udah beristri. Sudah. Anak pesantren itu, anak santri ya, santriwati. Bukan. Yang orang Betawi. Oke ya terus. Sampai sekarang masih kan? Masih. Oke terus. Cerita. Yang punya anak yang punya ruku. Oke. Rumah Quran. Jadi nangis tuh kan. Nangis. Nah anak yang punya rumah Quran ini habis mandiin poponya lari. Takut, dia baru usia berapa tahun waktu kemarin tuh. Jadi belum balik dia, masih SD. Nangis deh tuh. Nangis, pintu suruh tutup sama saya. Tutup semua. Terus saya bilang, Pak, mama udah muslim. Kalau dalam Islam nih, papa harus Islam dulu baru bisa kumpul sama mama. Gak ada reinkarnasi kita. Nanti kita kumpul lagi Pak di surga. Biarin dah di dunia sudah habis nih. Mama udah duluan. Kita nanti kumpul lagi di surga. Tambah jadi nangis. Syahadat dia Pak, ayo syahadat sambil nangis Pak Refli. Hari itu pas meninggal itu? Depan mayatnya mama. Oke. Ya. Syahadat nangis. Selesai nangis semua sholat. Saya bilang Pak, mandi. Sholat mayat. Gue gak tahu. Udah berdiri ikutin aja. Ikutin saya. Di sebelah saya nanti saya kerasin bacaannya. Papa udah ikut aja. Niatnya ikut aja. Ikut. Pertama syahadat langsung sholatnya sholat mayat. Habis itu nguburin mama. Nah waktu nguburin mama, ada saudara telepon. Saudara yang lain belum lihat katanya. Mama mau ditaruh rumah duka. Saya bilang jangan. Di rumah duka nanti suntik formalin. Mama ini udah sakit, udah menderita, jangan. Kalau saudara nggak terima gimana? Saya jawabnya santai Bang Refli. Saya ini kesedihan, mama meninggal. Terus kalian mau ngomel sama saya, golok saya tajam. Saya gali kuburan satu buat mama. Kalau ada yang mau marah-marah, kasih tahu saya berapa jumlah orangnya, saya gali kuburan sebanyak itu. Golok saya tajam. Terus gimana katanya? Ya udah datang sekarang, kalau belum dikubur monggo lihat. Tapi kalau udah dikubur ya di atas kuburannya aja gitu. Kalian mau doa silahkan doa, nggak masalah.
Tapi kalau mama harus dibawa dan suntik formalin serta dimandiin arak, tradisi kita mandiin arak. Saya punya golok tajam. Saya nggak mau banyak ngomong, saya kondisi sedih, saya pasti lost control. Itu saya dijagain sama temen itu sampai jam 11 malam. Takut ada saudara yang protes tuh. Benar-benar dijagain saya tuh. Jadi takut ada saudara protes terus ribut gitu kan. Kan tradisi kita itu harus di rumah duka dulu. Iya, oke. Saya bilang mama udah gak ada urusan dengan itu. Mama sudah muslim. So, saya muslim, mama muslim, dikubur. Papa 1,5 tahun kemudian meninggal. Terus bibi juga minta syahadat. Meninggal saya nguburin bibi. Bibi dari saudaranya mama kakaknya. Okay. Saya yang turun, saya nguburin, gitu kan. Gak ada yang mau nyolatin, saya bilang saya saksinya, saya nyadatin. Dan banyak di antara beberapa saudara itu gak ada mau nyolatin karena takut. Jadi saya datang baru mau sholatin ngambilnya. Jadi saya nguburin beberapa saudara. Dari situ saya berpikir Bang Refli. Ternyata orang Islam itu, orang Cina khususnya, orang Cina nih gak mau nerima wejangan atau nasihat atau ajaran dari orang-orang pribumi rata-rata. Oke. Karena kan ya mindset yang tadi kan. Terus ya rasis juga kan. Iya. Saya pikir kenapa saya nggak jadi pintu untuk mereka gitu loh. Nggak jadi pintu hidayah untuk mereka. Nah dari situ saya berpikir jangan cuma saudara saya. Tapi saudara-saudara sesuku saya. Makanya nama Tionghoa Muslim Inspiration. Karena kita dakwanya terhadap Tionghoa yang Muslim, khususnya yang non Muslim juga dan keluarganya juga kayak gitu. Akhirnya kita dirikan, alhamdulillah sekarang berdiri dua kelas sekolah mu'alaf. Di Jakarta juga kita nggak cuma ngurusin mu'alaf, kita ngurusin remaja-remaja. Jadi istri saya juga terjun di dakwah. Nah mereka itu remaja putri, ibu-ibu diajak ngaji semua. Jadi kita satu tempat, one stop dakwah judulnya. Kita satu tempat situ untuk dakwah. Ada memanah, berkuda dan segala macam. Dan ya alhamdulillah selama ini kita masalah ya dana-dana ya tambal sulam kayak gitu. Walaupun lebih banyak jujur lebih banyak saya pribadi yang keluar. Kayak gitu. Tadi saya bilang banyak hal yang bisa saya gali. Kita stop di sini dulu, nanti beberapa hal lain kita akan gali lebih lanjut. Itu ya? Ya saudara sekalian, dramatis sekali ya, memang masing-masing orang punya pengalaman pribadi. Tetapi sekali lagi pengalaman pribadi ini memang khas pribadi masing-masing ya. Tidak bermaksud katakanlah mendiskreditkan keyakinan lain dan lain sebagainya. Tetapi ini adalah pengalaman yang yang dialami oleh Kolu. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.